Gue tuh kagum sama Cina nih ya, mereka tuh bisa mendesain kota-kota di Cina masing-masing punya spesialisasinya sendiri. Ini namanya Plan Comparative Advantage. Ini bukan kebetulan organik pasarnya begitu sendiri. Sekarang kita coba list. Pertama Beijing. Kalau Beijing ini didesain menjadi kota pemerintahan sekaligus juga kota universitas. Ya lu kalau ngomongin univ top di Cina banyak di Beijing. Cuman sayang menurut gue nih di Beijing itu makanannya kalau buat lidah kita nggak enak. Dulu gue pernah summer camp di Beijing sebulan. Aduh, lidah gue nggak masuk. Terus Shanghai nih, kalau Shanghai ini merupakan kota favorit ekspat di Cina. Shanghai ini merupakan kota finansial tuh. Pusat keuangan, pusat bisnis internasional adanya di Shanghai. Dan Shanghai juga punya namanya Shanghai Stock Exchange. Ini merupakan salah satu bursa saham terbesar di dunia. Cuman kekurangannya Shanghai ini mahal. Ya karena kan kota ekspat, wajar kalau mahal. Nah, selain kota keuangan, dia juga merupakan kota pelabuhan. Karena Shanghai ini kan lokasinya strategis tuh. Barang-barang yang berangkat dari Amerika West Coast tuh nyampenya banyak ke Shanghai juga. Sibuk pelabuhannya. Ya bisa dibilang simpul perdagangan global lah. Ada lagi kota Shenzhen. Shenzhen ini merupakan kota buat lu yang doyan gadget. Ini kota dulunya kota nelayan. Tiba-tiba di setting, di planning. Ini bukan organiknya, di planning. Budget R&D Shenzhen itu merupakan budget R&D dengan persentase terhadap PDB terbesar di Cina. Dan akhirnya apa? Kota nelayan berubah menjadi kota gadget. Lu kalau punya alat-alat smart home nih, lu punya charger HP segala macam, itu kemungkinan besar itu dibikinnya di Shenzhen. Ya lu ngomongin industri high tech kayak elektronik, software, AI, Shenzhen bisa dibilang ini merupakan Silicon Valley-nya Cina. Lanjut lagi dekat Shenzhen nih ada Guangzhou. Kalau Guangzhou ini merupakan hub perdagangan global. Ini didesain sebagai kota ekspor impor, kota grosir ekspor impor, logistik di Cina ya di sini. Kalau lu pengen datang ke pameran ekspor impor terbesar di dunia, didesain dibikin namanya Canton Fair, emang di sana, adanya di Guangzhou. Dan kalau lu ngeliat ada brand fashion lokal Indonesia yang tidak dibikin di Indonesia nih barangnya, itu kemungkinan besar hampir pasti diambil dari Guangzhou. Karena Guangzhou ini merupakan pusat tekstil juga. Cina juga punya kota kuliner di Chengdu. Chengdu ini di bagian barat daya Cina. Kota ini resmi masuk ke UNESCO Creative Cities Network di bidang gastronomi sejak 2010. Gastronomi itu urusan perut. Jadi Chengdu ini kota makanan. Kenapa dibikin menjadi kota makanan? Kondisi geografis dan iklim di Sichuan ini lembab dan subur. Jadi kaya akan bumbu, kayak minyak, rempah, aromatik. Itu alasannya menjadi kota gastronomi. Gastronomi itu merupakan salah satu soft power buat negara-negara dunia. Kalau Indonesia bagaimana? Makanannya enak tapi nggak disetting gitu. Nah, ada lagi yang paling hangat akhir-akhir ini adalah kota entertainment. Tepatnya di Changsha nih. Changsha ini lokasi di tengah-tengah Cina, tepatnya di provinsi Hunan. Changsha ini dikenal sebagai kota entertainment dan juga kota media. Dijadikan sebagai pusat industri hiburan modern Cina. Kalau lo ngeliat mikro-mikro drama Cina nih, di TikTok suka muncul tuh ya. Mikrodrama ini nggak cuma yang diperanin sama orang Cina doang ya. Bahkan yang diperanin sama bule-bule juga itu kemungkinan besar dibikinnya sama perusahaan-perusahaan di Changsha itu. Ya ini bisa dibilang salah satu cara Cina lah untuk ikut menjadi pemain juga di industri hiburan. Nggak cuma nonton doang. Sebenarnya kalau Indo kita punya potensi juga loh. Kalau menurut gue nih, Indonesia itu harusnya fokus kepada film-film seperti film The Raid. Tapi kan ya nggak diterusin lah. Padahal itu Indonesia banget tuh. Harusnya tuh disetting oleh pemerintah. Jadiin tuh sebagai soft power kita.